Mari kita buka dari Yudas pasal yang pertama, ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23. Yudas pasal yang pertama, ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23. Saya akan membaca ayat yang ke-20. Bapak Ibu Saudara semua membaca ayat yang ke-21 secara bergantian. Beginilah bunyi firman Tuhan, Yudas 1 ayat yang ke-20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan, merangkas mereka dari api. Tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan benicilah bagi mereka mencemarkan oleh keinginan dosa. Yesus berkata, berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, tapi yang lebih berbahagia ialah orang yang melakukannya ini lepas hari. Saudaraku yang terkasih, bahwa Pentakosta ini bukan sekedar sejak, melainkan ini satu undangan bagi setiap kita untuk membuka hati kita tentang api Roh Kudus, api yang sama yang mengubah rasul-rasul ketika mereka berdoa, api yang sama yang membuat jemaat mula-mula memiliki keberanian untuk memberitakan Injil, api yang sama yang menjadi kekuatan mereka ketika mereka dianiaya, menderita, dan mengalami hal-hal yang sulit. Dan kita tahu bahwa kesetiaan gereja di situ sangat nyata, bahwa mereka tidak mundur, mereka tidak menyangkal. Tetapi kita diajarkan bahwa kesetiaan gereja itu bukan hanya sekedar berkumpul saja, tetapi apa yang mereka perjuangkan setelah mereka mendapatkan api, apa yang mereka teruskan, apa yang mereka lanjutkan saat mereka diutus. Gereja yang setia itu bukan gereja yang berlimpah tangan dan tidak melakukan apa-apa, dan sebaliknya kita berkata, kami menyongsong Engkau Tuhan, kami menyongsong Engkau Tuhan. Tetapi kita memberikan suatu tindakan menjadi gereja yang setia dengan penuh harapan untuk tuaian jiwa-jiwa, dan disitulah kemuliaan Allah sungguh-sungguh dinyatakan kepada kita. Dari dalam kisah para rasul, dalam Pentakosta, kita diajar bahwa gereja itu bukan hanya sekedar organisasi, tetapi gereja itu adalah tubuh Kristus. Gereja yang ditebus dengan darah Kristus. Gereja yang dikumpulkan dari orang-orang gelap, ditarik mereka untuk satu identitas baru, yaitu anak-anak Kristus, terang Kristus, garam Kristus. Sehingga hari-hari ini dan juga menjadi suatu perenungan kita bahwa tantangan serius gereja itu sudah sangat nyata sekali. Benarlah apa yang dikatakan oleh Paulus dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa suka. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Kita tahu bahwa gereja sekarang panggilannya menjadi panggilan yang begitu rumit, agak sulit untuk membedakan mana anak Tuhan yang sungguhan, mana anak Tuhan yang belum bertobat. Tetapi kita semua memiliki identitas sebagai anak-anak Tuhan, dan setidaknya kita harus menunjukkan bagaimana gereja yang setia, yang bersaksi sampai Maranatha.
Kisah para Rasul pasal yang pertama ayat ke-8 mengingatkan kita. Dia dikatakan di sana tentang tetapi kamu akan menerima kuasa. Dan kuasa itu adalah kuasa dari Roh Kudus. Ada 4 pesan saudara untuk gereja yang menjadi saksi sampai Maranatha, kiranya ini menjadi perenungan kita bersama. Yang pertama adalah gereja yang setia nggak boleh kehilangan visi. Katakan kiri kananmu, kita gereja yang nggak boleh kehilangan visi. Sebab kalau gereja kehilangan arah, kita sebagai jemaat-jemaat Allah kehilangan visi, maka kita tidak akan mengetahui tuntunan Tuhan seperti apa atas kehidupan itu. Kita tidak punya kekhususan tersendiri, pesan-pesan khusus, arahan khusus dari Tuhan untuk kegiatan kita. Ada banyak kegiatan kita, tetapi belum tentu itu sedang yang terdahulu. Ada banyak pelayanan kita, tapi belum tentu itu juga tidak berbuah. Tidak ada buah dari Roh Kudus dalam pelayanan kita. Tetapi gereja nggak boleh kehilangan visi, sebab Kristus adalah arah kita. Kalau arah kita itu bukan lagi Kristus, maka kita sebenarnya sedang kehilangan jalan hidup. Kita memiliki kerelaan harus menjadi hamba Injil, fokus mencari jiwa yang terhilang, pribadi yang berkenan kepada Allah, dan juga menjadi gereja yang setia menyadari bahwa visi berasal dari hati. Ingat saudara terkasih, dalam Kejadian pasal yang ketiga, ada beberapa memiliki kebijaksanaan, pengertian, tetapi itu bukan dalam kehendak Allah. Ketika mereka memakai ini kepada keinginan mereka sendiri. Alkitab menjelaskan di dalam Matius 9 ayat 36 sampai 38 bahwa Yesus melihat jiwa-jiwa seperti domba tanpa gembala. Yohanes 4 ayat 35, ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Bahwa ini visi Allah, bahwa kita harus memberikan diri kita menjadi bagian untuk orang lain juga. Visi Allah bukan hanya sekedar memberkati seperti berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, memberkati dengan ladang, memberkati dengan domba-domba atau ternak, memberkati dengan kesehatan, memberkati dengan anak-anak, memberkati dengan iman kita. Tetapi Tuhan juga melihat bahwa kita harus juga mengambil bagian dari visi Allah, bahwa Tuhan berkata ada banyak jiwa-jiwa seperti domba tanpa gembala. Hal ini tentu menjadi suatu realita yang kita jumpai untuk saat ini. Ada banyak orang yang putus asa kalau mereka menjadi orang yang sering ke gereja. Ada banyak mereka menjadi orang yang tidak tahu arah masa depan mereka. Kalau mereka setiap hari melihat motivasi-motivasi dari ayat Alkitab. Tetapi ini menjadi visi kita. Amsal 29 ayat 18, bila tidak ada wahyu, maka liarlah rakyat, berbahayalah orang yang berpegang pada hukum. Kita harus menjaga visi. Visi kita itu bukan visi kita pakai gedung sampai 50 lantai. Visi gereja ini selalu di situ, bertumbuh bersama, menuai bersama. Menuai di situ, bertumbuh di situ, bertumbuhkan firman. Menuai di situ bukan hanya menuai berkat, menuai daripada jiwa-jiwa yang kita sudah injili di sepanjang kehidupan kita. Kita tidak punya visi di gereja ini untuk kita itu luas sampai berapa, inventaris kita sekian ratus meter. Kita cuma butuh, saya berdoa Tuhan, hanya tempat untuk sentra pelatihan saja, sentra pemutusan saja. Dan kita percaya bahwa ini menjadi satu visi ini. Ladang sudah menguning,
Tuanya banyak, pekerja sedikit. Itu visi Tuhan. Kalau kita melihat dan membangun diri kita di dalam visi kita, tetapi itu bukan ke arah Kristus, bukan ke arah jiwa itu hilang. Sebenarnya kita sedang membuat prioritas diri kita, membuat semacam pencitraan terhadap diri kita. Kalau visi itu visi akhir, kau pasti akan diberikan kekuatan. Hikmatmu gak akan habis. Seperti kemarin di Lukas, maka Roh Kudus atau melakukan kami berbicara dari sesuatu yang gak benar. Tapi disinilah kita bisa melihat satu visi, satu hari, dan satu misi untuk pemuliaan Yesus Kristus. Habakuk pasal yang kedua ayat 2-3 mengingatkan, dia berkata, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti jam sakit, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nanti katalah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan terganggu. Terus Bapak Saudara, ukir visi Tuhan itu di hati. Ukir hati Tuhan itu di hati. Kehendak Tuhan itu di hatimu. Sehingga ketika kita bergerak dalam tujuan ilahi, maka penggenapan orang yang bodoh akan menjadi bijak, orang yang miskin akan menjadi kaya, orang yang tidak punya kuasa akan diberikan otoritas. Bahwa janji-janji itu bukan kita pakai untuk menunjukkan pencitraan kita. Karena banyak orang yang minta karena dilihat pada popularitas yang menguntungkan diri. Tetapi kita tidak seperti itu. Tetapi kita menjadi orang yang melihat bagaimana visi Kristus itu menyala di hati ini. Kita 10 hari berdoa. Kuasa pneuma, kuasa dari Roh Kudus itu, yang pertama tujuannya kuasa untuk bersaksi, bukan kuasa untuk kita euforia bahwa kita sudah digenapi janji-janji Tuhan tentang karunia-karunia, dan kita merasa beruntung bahwa kita salah satu dari orang yang mendapatkan karunia itu. Tetapi bukan seperti itu. Tetapi kita dipancarkan visi Allah. Sehingga apa progresimu? Kau menjadi seorang pekerja, kau nanti menjadi seorang direktur, kau nanti menjadi seorang tentara, kau nanti menjadi seorang dosen, kau menjadi seorang guru, kau menjadi seorang pekerja, kau menjadi seorang pemimpin. Engkau tahu bahwa ini adalah saranamu untuk membawa orang kepada Kristus. Terkadang kita berkata, masih banyak orang. Ini bukan tugas saya. Saudara bisa lihat, Kristus aja yang udah Allah, dia menjadi manusia mau mengambil bagian itu. Apalagi kita ini, anak-anak Tuhan yang oleh karena belas kasihannya saja. Masa kita nggak mau mengambil bagian untuk itu? Dan Habakuk berkata, biarlah visi ini terpancar di hati kita. Dan Tuhan mengingatkan, segala sesuatu sudah habis, sudah. Jangan kau ditipu oleh masa dan musim ini, seakan-akan hari-hari berlambat-lambat dan tidak ada arti. Gereja yang setia, kenapa? Gereja yang setia tidak boleh kehilangan visi. Sebab visi membuat gereja tetap fokus pada dunia yang berubah. Visi membuat gereja menyala ketika pelayanan terasa berat. Visi membuat gereja tetap maju ketika banyak orang lelah. Banyak mata tertuju pada Kristus, hatinya melekat pada kehendak Allah, dan langkahnya dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi membuat kita itu bersumpah cita itu untuk melayani. Yang membuat kita itu tetap menyala untuk melayani itu bukan karena apa-apa yang kita dapat dari hasil pelayanan kita, enggak. Tetapi karena kita tahu bahwa
Ini satu sukacita bagi kita untuk bisa menjadi sarana pergerakan dan pekerjaan Tuhan. Bayangkan kalau keadaan ini nggak bergerak. Tetapi jangan sampai kalau keadaan ini kita tak bergerak, kita menjadi sombong, kita menjadi orang yang melihat, wah udahlah, aku harus diginin dulu, baru aku bergerak. Tidak. Tetapi kesadaran visi Allah itu yang dikatakan oleh Yesus bahwa ada banyak orang, ada banyak jiwa-jiwa yang tanpa gembala. Orang bisa masuk ke gereja, tetapi jiwanya sulit, lelah, capek, putus asa, gak tertuntun. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita, dan gereja ini terus berjalan dalam visinya, lambat laun. Walaupun kadang terasa capek, selama 10 hari kita berdoa, kadang saya juga sudah sakit, saya juga sudah kaku, tetapi saya percaya, kalau ada saya, nanti siapa yang kita. Kalau nggak ada yang bagaimana begini, saya berpikir, saya paksa diri saya. Ulang dari ibadah, saya langsung di atas, saya sudah kebenaran, saya sudah demam, saya sudah berdingin. Tiba-tiba bangun pagi saya sudah tidur di luar, istri dan anak saya mau diangkat, karena mereka tahu saya sakit. Tetapi saudara, yang membuat kita terus bergerak adalah visi. Visi bukan untuk kita mendapatkan dari hasil yang kita layani untuk kita, tidak. Tetapi untuk pergerakan yang dipercayakan oleh Allah kepada kita, mendapatkan untungnya kita menjadi salah satu orang yang dipakainya, diambilnya, dan telah kepada terang, dan dijadikannya sebagai sarana buaya. Itu sebagai satu lagu yang terus saya pegang. Itu mulai tahun 2005 saya mengenal itu. Ya untungku besar bila Yesus milikku, Dia suka citaku karena Dia buatku baru. Benar-benar ya untungku besar, benar-benar ya untungku besar, benar-benar ya untungku besar. Bila Yesus pegangku, aku untung besar. Jadi kalau kita melihat bahwa diri kita gak untungnya itu mereka buang banyak, untungnya itu kalau kita tak mengurangi tinggal. Saya bisa belajar dari Yohanes di Pulau Patmos, dia beruntung menemukan kewajiban yang sangat luar biasa ketika dia disingkirkan karena kesetiaannya untuk Tuhan. Yang kedua, saudaraku, gereja yang bersaksi harus berakar di dalam firman. Yakobus 1 ayat 22 berkata, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Saudara, gereja yang bersaksi itu tidak hanya memiliki api. Api itu juga harus dijaga oleh kebenaran. Ketika gereja itu memiliki semangat, tapi tanpa ilmu, tanpa ajaran, tanpa umuringan, maka kita akan menjadi gerakan yang liar. Kita akan menjadi gerakan yang liar karena kita menganggap setiap firman-firman yang kita pegang, yang kita hafal, yang kita ingat, itu menjadi satu junjungan kita untuk menunjukkan betapa mampunya kita. Tetapi itu akan menjadi terlihat ketika apakah kita menjadi orang yang tidak menjadikan itu panggung kita, atau hal itu menjadikan untuk kita mengasihi Allah, mencintai Allah, melekat dengan Allah. Itu sebabnya ketika jawaban-jawaban firman, jawaban-jawaban doa yang saudara selalu taruh kepada Tuhan, kepada Tuhan ialah keintiman kita dengan Dia, kedekatan kita sama Dia. Kita harus menjadi orang yang tumbuh, kita harus menjadi orang yang kuat. Ada banyak orang yang sudah dan kecil kita itu sering dengan firman, tapi seberapa banyak kita menjadi orang yang betul-betul kuat.
menjadi orang-orang yang betul-betul tangguh. Karena kita menjadi orang yang cepat menyerah. Karena kita menjadi orang yang cepat putus asa. Menjadi orang yang cepat marah tentang peristiwa dan situasi. Tapi kalau kita membicarakan tentang firman, kita bisa bersuara lantang. Kita bisa berapi-api untuk menjelaskan itu. Dan itu menjadi satu konferensi yang begitu kuat. Yakobus 1 mengatakan itu, bahwa hendaklah kamu mencari pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Di zaman sekarang ini, gereja itu memang tidak menghadapi tantangan yang ringan saja. Ada banyak orang yang menyukai, yang menyenangkan hatinya. Ketika itu berdosanya, dia nggak suka. Ketika dia hidup diajak, dia nggak suka. Ada banyak orang sekarang kehilangan mentalitas yang sehat. Ada banyak orang yang hidup dalam kepahitan. Ada orang yang menipu dirinya sendiri dengan sukacita, sosok semangat, sosok setia, sosok semua. Tetapi di dalam dirinya itu rapuh. Di dalam dirinya itu tidak memiliki semangat yang besar. Saudara, gereja yang sehat itu adalah gereja yang mau membentuk karakternya dengan firman Allah. Yeremia pasal yang ke-20 ayat 9 berkata, dalam hatiku ada sesuatu seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Sekali lagi saya bacakan. Dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Saudara, ketika firman itu kita dengar, Yeremia berkata, kita nggak bisa diam. Kita nggak boleh menahan suara Tuhan. Kita nggak boleh menahan dan menolak panggilan Tuhan saat ini. Ketika Yeremia mendengar suara dari Tuhan itu melalui firman-Nya, dia nggak tenang. Seperti api yang menyala-nyala di tulangku. Aduh, gimana lagi? Aku pun tak ada pernah rasakan ini. Gimana lagi dalam tulang-tulang kita itu seperti nyala api. Biasa kita itu di hati kita itu yang seperti membara. Di pikiran kita itu yang seperti membesar. Atau di badan kita itu yang seperti angin yang menggelinding capek. Tetapi Yeremia berkata, panggilan Tuhanku, suara Tuhan itu yang aku coba tolak, itu seperti api yang menyala-nyala di dalam tulang-tulangku. Itu sebabnya saudara, firman itu harus kita respon. Kita harus tunduk pada firman itu. Kalau tidak, firman itu akan mengejar terus saudara, akan mengingatkan terus saudara untuk apa seharusnya respon kita, apa yang seharusnya yang kita lakukan terhadap firman itu. 2 Timotius 3:16 artinya juga berkata, seluruh kitab suci bermanfaat untuk mengajar, menegur, menasihati, dan untuk memperlengkapi. Kalau saudara itu mendengar setiap firman, setiap minggu, setiap hari, biarlah itu menjadi pengajaran yang bukan mempunyai kebutuhan emosional kita saja, tetapi kita menjadi gereja yang juga bisa melihat mana ini pengajaran-pengajaran yang salah. Mau juga untuk mengambil bagian, untuk menjelaskan pengajaran-pengajaran yang sehat, sehingga orang tidak terjebak di dalam kehidupan dan perilaku yang salah. Tetapi di sini kalau seandainya kita menolak respon, kita akan masuk kepada kepalsuan rohani, kepada kepalsuan daripada apa yang dicari Tuhan pada kita. Karena kita menahannya seperti ini. Tetapi Yeremia bilang, tetapi Anda sanggup.
Kalau saudara merasa sanggup walang firman itu di hati saudara saat ini, nabirin niya mengetuk saudara, nabirin niya mengingatkan saudara bahwa jangan tahan firman hidup di dalam hati. Kalau daripada itu saudara, suara Tuhan itu sudah bilang, kamu harus hadir di alam itu. Kamu harus menambah kapasitas, kita tambah kapasitas. Memang untuk ambil dan nambah kapasitas itu nggak enak, sakit hati lah, capek lah, apalah semua beban. Tapi kalau saudara menganggap itu beban, segala sesuatu nggak akan jadi berkat bagi saya. Saudara melakukan kami nggak akan jadi berkat bagi saya. Itu selalu saya bilang dalam diri saya ini, untuk saudara nggak menjadikan pelayanan itu beban, tapi pelayanan itu berat. Kembali lagi, bagaimana kau melihat kasih karunia Allah itu salah? Saya kemarin setelah mempersiapkan semua, saya turun sekitar jam 2:30. Saya melihat di bawah ada bapak tidur, mereka mempersiapkan untuk besok pagi. Saya keliling, saya nyanyi, sebenarnya saya tutup pintu, mereka mungkin sedang udah capek. Saya tutup pintu depan, saya ingin persiapan yang luar biasa. Kalau Tuhan sudah menggerakkan kita untuk melakukan itu, yang lain itu nggak boleh, nggak mendukung. Saya ketika saya melihat itu semua, wah, saya nangis 10 hari ya, ini sudah lagi, ya, baik, siap. Jadi ketika melihat yang lain itu bersorak-sorak, bersuka cita, kita harus bilang sesama kita, aku harus lebih semangat. Rugi kita tak mungkin kita itu melindungi kasih mahkota, tiba-tiba ini diberikan dari pengulian sekali 2 kali so. Tapi itu tidak akan mendidik saudara saya, karena Kristus saja pun dia memikul saya. Jadi nggak boleh itu ditahan firman itu sama kita. Kita harus betul-betul menjelaskan itu melalui respon dan tindakan kita. Gereja yang bersaksi harus tetap berangkat dalam firman, karena firmanlah yang membuat kesaksian gereja tetap murni. Tuhan dia berkenan pada Allah atau firman. Gereja berbicara, gereja bisa berbicara banyak, tapi tidak membawa kehidupan. Selalu dalam perenungan saya, gereja itu makin banyak yang biasa. Tapi kenapa banyak juga yang tidak hidup dalam firman? Tetapi saudara, saya berdoa kiranya gereja ini membawa kehidupan kepada kita. Dan setiap firman yang diberitakan di sini adalah orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang tidak mencari keuntungan dari firman itu bagi dirinya sendiri, untuk bercitra dirinya sendiri, tetapi untuk membawa kehidupan bagi banyak orang. Amin. Yang ketiga, gereja yang setia tidak takut menghadapi zaman akhir. Sekarang kalau kita zaman akhir ini, kalau kita lihat sekarang kurang dimana-mana, ekonomi global nggak stabil, kerusuhan itu dari mana? Orang itu keluarga misalnya, nilai-nilai dihancurkan, kebenaran ditolak. Sekarang pada zaman 30 udah kawin cerai udah gak masalah sekarang. Gimana kalau gereja ini betul?
Kemarin lagi ada satu kota dekat kita. Tinggal kami tinggal ganti lagi sini, ganti lagi mana yang menderita dia. Gereja itu bentuknya sama-sama suara yang zaman itu ya. Gereja juga kan membawa nama Injil perang kita. Pokoknya harus mati mereka. Membawa nama Allah perang kita. Ngomongkan kami aja pakai nuklir, pakai ini, pakai dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, karena di sini mana ini betul? Jangan kenapa ada gunanya? Mana ini? Ya, di sana bilang dia misalnya bilang kita harus perang, hancurkan negara ini, hancurkan ini. Dan kita harus perang, kita harus habisi mereka, biar tahu mereka siapa Yesus yang kuat ini. Sedang aku yang terkasih, terkadang akhir zaman ini menjadi satu tantangan bagi kita. Kadang orang menjadi takut. Sekarang dolar 17.000 sekian. Takut-takut ini membuat banyak pikiran-pikiran orang jadi kacau. Sumatera kemarin mati lampu sampai ke jalan, sampai ke Lampau. Banyak yang mati lampu, gak hidup. Orang berpikir mana ya ini? Harusnya orang makin sadar. Iya ya Allah, ternyata kami tetapi ini semua. Korupsi di mana-mana. Sekarang orang mau biar aja nanti tidak bisa habis 10 tahun. Yang penting aku korupsi sampai 1 triliun. Tak apa dia ada dikejar 15 tahun. Yang penting korupsi 200 miliar, 300 miliar. Dari mana aku gajiku 15 tahun? 200 miliar kali dikejar. Karena banyak orang akhir-akhir zaman ini jadi karena aku. Tapi Matius 20 ayat 20 berkata, aku menyertai aku menyertai kau. Saudara-saudara aku sebagai anak Tuhan berpengaruh loh di manusia. Ingatkan di tempat pekerjaan, ingatkan kita harus betul dan kita harus baik benar di dalam hukum. Ingat, dan kita harus menjadi contoh bagaimana tanggung jawab itu berjalan dengan baik. Bagaimana betul-betul hikmat itu menuntun kita, orang itu menuntun kita. Ya kayak mana caranya? Bentuknya ketika tertulis di dalam dunia, ketika kita percaya itu kayak mana itu? Bukan kita terus nanti kita ketika kita itu kita mau apa entah mau berapa kemana lah, bukan lagi itu aja, tapi di dalam keputusan dan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita suka cita, bagaimana kita berbicara, bagaimana ketika kita dihantar akan jatuh dalam dosa. Ketika ada tunda, tapi kita mengakui. Kita bukan hanya berteriak-teriak di gereja ini, persekutuan dengan berani, kau bersaksi ya, Tuhan itu baik, begini, ya, Tuhan itu dahsyat, hadirlah Tuhan dunia kau. Tapi ketika kita itu tidak bekerja, kita tidak bertanggung jawab. Ketika kita melayani, kita tidak bertanggung jawab. Macam mana yang macam mana yang dibimbing doang di sini? Ayatnya orang punya konsep yang salah. Ini bikin kau kurus ketika kau digoda korupsi lah, kau korupsi. Digoda untuk hancur monakmu, kau tak mau. Digoda untuk rusuh, kau tak mau. Digoda untuk hidup bebas, kita menentukan diri kita sendiri, kau tak mau. Jadi bukan hal yang selalu fantastis. Dengan surga terbuka terus dia saat habis surga terbuka, kau kagum, kau puas, dibuat sekarang tak berlaku habis Tuhan ngapain lagi juga udah. Cuma itu aja yang mau cari, melihat hal-hal yang fantastis. Akhir zaman
Nggak mau kita tahu seperti itu. Anak-anak Tuhan pasti diberikan hikmah. Akhirnya sekarang saudara, bangsa-bangsa ingin dendam, membalas dendamnya. Orang Israel ingin membalas banyak hal, terus tidak berulang lagi pada apa yang dilakukan oleh Nazi ke orang-orang Israel pada peristiwa Holocaust. Jutaan banyak mereka mati. Tetapi kita tidak menjadi orang yang takut untuk hidup. Kita tidak menjadi orang yang tentang. Kita percaya menyerahkan Tuhan itu yang diberikan kita untuk belajar melakukan apa yang diberikan pada apa yang dilihat tangannya, apa yang dilihat oleh hatimu untuk kau berjalan bekerja, sehingga kita tidak menjadi orang yang takut akan akhir zaman. Kita percaya kalau Tuhan datang, ya kita diangkat. Kamu harus sendiri. Tapi kalau Tuhan datang, kita tidak benar di depan Dia, ya kita tidak diangkat. Kita akan mengalami penyiksaan selama 7 tahun. Tetapi ketika kita itu betul-betul setia di dalam Tuhan, Tuhan menyertai sampai akhir zaman ini. Lukas 21 ayat 28 berkata, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Kalau kita itu melihat akhir zaman ini, apa tidak? Tuhan lebih mudah. Tuhan akan kita lakukan ini. Tuhan akan menyelamatkan suaramu, menyelamatkan istriku, menyelamatkan anak-anakku, menyelamatkan diriku sendiri. Tapi kalau saudara itu melihat akhir zaman, saudara kalau itu takutkan yang begitu dahsyat. Saudara, saya akan mengalami suatu pengerusak pengharapan, dan kita tidak bisa berdiri dengan sukacita. Melihat begini, ya gimana ya? Melihat begini, ya gimana lah ya? Melihat begini, ya gimana lah ya? Makanya Tuhan sering mengingatkan, lihatlah ke belakang, apa musim-musimnya buruk bagimu dan kau lewati. Dan ketika di musim sekarang, tidak perlu kita harus takut dan dikuasai oleh mengetahui. Yang penting kita mengenalkan Tuhan, kita dekat sama Tuhan, kita semakin dekat dengan Dia, kita semakin intim dengan Dia, kita akan terus waktu dengan Dia. Tuhan tuntun aku, atau kau panggil panau, harga cabai segini, harga sayur segini, harga beras segini. Cerita aja sama Tuhan, jangan cerita ini cuma bilang begini, Tuhan, aku nggak ada Tuhan. Sekarang cerita terus ke Tuhan. Biaya pendidikan segini, biaya pendidikan anakku 200.000, biaya untuk makan anakku segini Tuhan, biaya untuk disentami segini Tuhan, biaya untuk segini Tuhan. Tolong aku Tuhan, berikan aku ini, berikan aku keterampilan, berikan aku semangat, buka pintu-pintu baru bagaimana aku berusaha. Tapi ini saudara, ini cerita benar, ini cerita luar biasa. Jadi kemarin saudara, saya mau janji 16.000. Kalau uang saya sudah tergabung. Jadi saya punya gaji itu, kalau setiap bulan masuk gaji, udah langsung potong untuk info, udah mau attachment. Jadi saya udah saya lihat, kamu bilang istri saya, kamu yang penting aku ingin membuat sukacitaku di harinya Tuhan, di mana Tuhan mewujudkan karyanya di masa lalu. Aku ingin bersukacita. Jadi saudara, hari pas sudah tulis itu, kuliah hari ini bukan uang pas-pasan ini, kuliah pensiunku sudah 2 dan 2 kali. Mana nih? Mau naik motor apa hujan? Ya lain. Ternyata saudara pas siang-siang
Datanglah teman. Kung kita ngopi ako kami, ayaw ngopi. Ngopi lang. Berturut-turut ngopi. Di hari kedua masih ngopi. Belum dia terangkan habis itu dia bilang, kau bantu aku dong katanya. Itu bantu itu dia bilang hari habis. Bantu aku kok, tapi ya apa yang bisa aku bantu? Dibuat lagu begini ini. Analisa ini gitu. Oke, saya kerjakan satu hari karena saya seorang analis. Saya analis semua, saya analis. Saya buat. Akhirnya jadi. Saya selesai itu sekitar jam 2 pagi. Paginya dia bilang, kita ngopi yuk katanya. Oke, dia Kamis. Kenapa? Setelah itu siang kami ngopi, makan siang. Dan setelah itu saudara, saya siang-siangnya sudah mau ke ada itu mobil, ada CNG jasa di SMA di kampus kami. Saya sudah gini kan, saya transfer ke sini, masih ada sisa. Ini ke sini masih ada sisa. Saya kumpulin lah ke kartu ATM saya ini supaya ada sisa sekitar 200 Jadi sudah saya kumpulin itu, ke ATM itu untuk saya tarik. Jadi ketika saya sudah mau situ, ternyata saya lupa. Saya diajak rapal itu siang-siang ngopi itu pergi bang. Jadi saya lupa. Tapi di hati saya sudah gini, dia bilang mungkin kalau saya sudah sore, saya lihat ada ATM CMP, nanti saya akan ambil ciuman saya belikan bensin 50.000 saya pulang. Saya sudah begitu saudara. Tapi ketika pulang saudara, saya bilang makasih ya Pak ya, gak boleh saya bilang. Ketika saya pulang dia aja tunggu. Mana kata dia? Akhirnya saudara, dia salahin saya bro. Ini saya Pak, jangan saya minta Allah. Nah akhirnya saudara, saya bisa bayar janjian saya langsung bayar pada hari Jumat sama istri saya yang dikasih masih jasa saya isi bersih saya. Saudara, kalau air zaman ini apapun yang membuat saudara merasa takut, cerita semua. Jangan sampai orang melihat muka untuk tahu kali kebuburan. Masih 1 kilo dia 2 jam udah ini pasti kebuburan. Nggak ada uangnya. Dilihat gitu kan, jangan 2 kilo udah nih ini perbuburan hati. Kalau bisa saudara, orang nggak bisa membaca saudara kekurangan kah, kelebihan kah, atau apa. Karena sukacitamu dan penyerahan dirimu sama Tuhan itu penuh. Kau percaya apapun yang terjadi antara Tuhan, aku percaya pemeliharaan. Apa Tuhan aku percaya. Mana berapa itu? Sekolah belum lagi. Tuhan tahu percaya, tahu pernah gitu. Jangan. Ayo kayak ibadah. Sungguh begitu. Jangan begitu. Jangan sampai orang tahu itu. Kalau bisa orang nggak percaya. Bisa. Kok bisa ya? Orang ini dianiaya, orang ini penjara, orang ini kekurangan. Kok bisa ya masih menghidup Yesus? Dan apa lagi orang ini? Kok bisa ya mungkin Yesus yang misalnya? Kok bisa ya aku banyak upahnya? Kok bisa ya? Sampai segitunya iman kita harus sih. Gereja yang setia tidak takut menghadapi akhir zaman. Sebab Kristus menyertai sampai kesudahan. Roh Kudus dan setia percaya saja
Percaya pada Tuhan. Yang penting kau sudah lakukan. Udah mau lakukan usaha, udah mau lakukan upaya, ya udah mau sedikit kali. Tapi jangan udah kau lakukan sedikit, yang dibutuhkan 10. Kau lakukan 0,0,0,1, habis itu kau bilang gue serahkan sama aku. Kamu harus juga membedakan mana beneran, mana malas. Yang kalau malas, ya gue gak suka. Tapi kalau kau berserah, kau sudah berusaha, kau lakukan terus, orang itu lapor. Kau sambil melakukan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah tahu down, senang. Sehingga jangan akhirnya tidak terjadi. Pasti akan menggenapi janjinya sama. Walaupun orang sudah menghina-hina aku, walaupun mungkin orang tua, enggak udah menilai mencental aku, apa yang bukan saya, Tuhan akan menolong aku. Sembari kau melakukan usaha, lakukan. Siap. Pasti hal yang kecil itu menjadi sesuatu yang hebat dan besar di tangannya. Ingat, juga penting dan mulia. Di akhir daripada kebenaran firman Tuhan ini, yang terakhir, gereja yang setia tidak boleh malu dan tidak boleh berhenti memberitakan Injil. Saudara, karena kita itu mau menyembunyikan Yesus untuk supaya diterima orang, mau menyembunyikan identitas kita supaya diterima orang, mau kadang mengurangi kebenaran firman Tuhan hanya untuk supaya terlihat mulia. Kita nggak boleh menjadi jemaat yang berarti tidak malu berita itu. Saya mau ketemu di mana saja saya. Kalau contoh saya lihat pengajaran yang mau diturunkan reda, saya tak mau, saya sikat. Nggak bisa melihat. Di mana kamu tahu ayat itu, Pak? Sekalipun itu dong, Pak. Sekalipun, apalagi ketika orang ini jangan sampai level kebenaran firman Tuhan itu kita bukan sok-sok jago sih. Kita bukan soal sombong, tetapi kita harus berani dan tidak malu memberitakan kebenaran. Kebenaran bukan dari hasil kita, kebenaran dari apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ia katakan ya, tidak mengatakan tidak. Mengapa Paulus dan murid-murid tidak malu? Dia bilang, aku memiliki keyakinan yang kokoh akan Injil. Nah, Injil adalah kekuatan Allah. Injil yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Karena udah kita tahu ini yang bisa menyelamatkan. Sekalipun agama lain bilang sama agama ini, kau harus berani bilang nggak sama agama ini. Agama kami percaya Yesus yang menyelamatkan orang, dan orang harus percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kompromi kita bukan supaya bisa diterima. Beda toleransi, beda kita. Jangan sampai menurunkan level kita hanya karena pencitraan. Saudaraku yang terkasih, Paulus berkata dalam 1 Korintus 9 ayat 16, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jangan malu, saudara. Kau orang Kristen, malulah kau ketika kamu udah pakai salib, udah pakai awal Kristen, tetapi perilaku tidak orang Kristen. Kita malu. Tapi kalau kita hidup berjumpa pada orang dan menceritakan tentang firman, jangan malu, jangan malu, jangan berhenti. Tetapi percaya bahwa
Itu yang bisa menyelamatkan keluargamu dan teman-teman. 1 Korintus 9:16 Paulus berkata, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah jika aku tidak memberitakan Injil. Ada satu keharusan, ada satu alasan untuk ia supaya tidak memegahkan itu, yaitu supaya ia beritakan Injil. Dan hal ini saudara yang harus kita terus percayai, hidupi. Kadang-kadang juga kalau melihat korban dari Petrus, 3.000 orang Oktober, mana itu? Cuma 3.000 sekarang, 1 hari uang 3.000 orang di Jepang. Kalau sekarang orang dari itu apa? Hitung-hitung kolektifnya, hitung-hitung pemberiannya, hitung-hitung apa yang bisa diolah dari situ. Apa yang makanya dosa ini. Kita memerintahkan Injil, perintahkan aja. Tobat orang itu nggak mau menjadi bagian dari persekutuan gereja kita, nggak apa, nggak harus jadi ke gereja kita. Kalau contoh di tempat lain nggak apa, yang penting kau harus memberitakan Injil. Biasakan, berani menceritakan tentang Yesus, berani bagaimana Tuhan mengubah kita dan dari langit menjadi batu. Gereja yang setia tidak boleh berhenti atau malu memberitakan Injil, sebab Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan, dan Roh Kudus telah diberikan supaya bisa menjadi saksi sampai Maranatha. Jadi mulailah beritakan Injil. Pelagian sekolah-sekolah teologi, kalau nggak berani beritakan Injil, mau buat apa di ilmu itu? Mau cari makan, jangan. Cari popularitas dari situ, jauhkan. Cari makan kepada hidup dengan kita hidup roh kita nih, hidup roh kita dari pemberitaan ini. Beritakan Injil, pernyataan kita 1, 2, 3, 4, 5 dalam 1 tahun berapa belajar. Kalau kami dulu waktu masih kuliah, kami harus menginjilin 10. Masih pakai traktat, ada evangelist exposure sama 4 hukum rohani. Nah itulah traktat, itulah bawa-bawain. Gelap, ada hitam, ada merah, ada putih. Itulah bawa-bawain. Tahu ini nggak tadi? Jadi kan apa? Orang ini tahu warna hitam lah. Nah, inilah dosa kan? Kalau merah, nah ini Yesus. Yesus sudah menebus kita dengan darah kita. Gini. Apalagi waktu kami belajar evangelism exposure dan dalam penginjilan memakai persahabatan. Setiap orang yang kami jumpai, hai, gimana melakukan persahabatan? Ya kan? Itu amati dia, anugerah manusia Allah Kristus. Ingat saya konsepnya. Manusia. Kenapa saudara? Dari situ kami belajar, terus itu saya belajar. Saya nggak malu terhadap Tuhan saya. Saya percaya Dia juru selamat saya. Saya percaya Dia satu-satunya keuntungan besar yang saya dapat dalam kehidupan ini. Dan saya harus memberitakan kepada orang supaya selamat hari Pentakosta bagi kita semua. Biarlah di hari Pentakosta tahun 2026 ini menjadikan kita menjadi gereja yang setia bersaksi sampai Maranatha.
apa yang kamu sudah dapat, lidah-lidah api, karunia-karunia, hal-hal yang menakjubkan pada urapan hal ini. Lawakan Roh Kudus, hikmat Roh Kudus, pakailah ini. Beritakan izin, jangan memakai penciptaan ini. Biarlah segala melihat bagi Allah sendiri. Dari semua.